Hari itu, aku terbangun dengan perasaan tak enak. Sejak beberapa hari terakhir, suasana di sekitar rumahku terasa aneh. Malam hari selalu diiringi suara-suara aneh, seperti jeritan halus dan bisikan-bisikan yang tak jelas asalnya. Aku tinggal di sebuah desa kecil di pinggiran kota, di mana rumor dan cerita mistis sering beredar. Tetanggaku, Pak Budi, yang rumahnya hanya berjarak beberapa meter dari rumahku, mengalami kejadian-kejadian aneh. Sejak beberapa minggu lalu, ia terlihat semakin pucat dan lemah. Pak Budi adalah seorang pengusaha sukses yang memiliki banyak usaha di desa ini. Namun, keberhasilannya membuat beberapa orang iri dan marah. Beberapa tetangga bahkan berbisik bahwa Pak Budi telah disantet oleh seseorang yang tak suka melihat keberhasilannya. Awalnya aku menganggap itu hanya gosip belaka. Namun, semakin hari, tanda-tanda bahwa Pak Budi diserang oleh kekuatan tak kasat mata semakin jelas. Setiap malam, aku melihat Pak Budi meringkuk kesakitan di ruang tamu rumahnya yang selalu terang benderang. Lampu di rumah Pak Budi selalu menyala, seakan-akan mereka berusaha mengusir sesuatu yang tidak terlihat. Kadang-kadang, aku mendengar suara erangan dan tangisan dari dalam rumahnya. Istrinya, Bu Siti, selalu terlihat cemas dan panik. Aku tidak bisa membayangkan betapa menderitanya mereka. Suatu malam, ketika aku sedang duduk di teras rumah sambil menikmati angin malam, aku melihat sesuatu yang membuat darahku membeku. Di dekat rumah Pak Budi, ada sosok hitam besar dengan taring yang menjulur keluar dari mulutnya. Sosok itu berdiri di sana, memandang ke arah rumah Pak Budi dengan tatapan yang sangat menyeramkan. Aku ingin berteriak, tetapi suaraku seakan terhenti di tenggorokan. Sosok hitam itu tidak bergerak, hanya berdiri di sana dengan aura menakutkan yang mengelilinginya. Aku tidak tahu berapa lama aku terdiam menatap makhluk itu. Ketika akhirnya aku bisa menggerakkan tubuhku, aku berlari masuk ke dalam rumah dan menutup pintu rapat-rapat. Keringat dingin mengalir di dahiku, dan hatiku berdebar kencang. Malam itu, aku hampir tidak bisa tidur, terus memikirkan sosok menyeramkan yang aku lihat. Keesokan harinya, aku memberanikan diri untuk berbicara dengan Bu Siti. Aku ingin tahu apakah mereka juga melihat sosok hitam itu. Bu Siti bercerita dengan suara bergetar bahwa mereka sering melihat sosok-sosok aneh di sekitar rumah mereka. Tidak hanya sosok hitam besar, tetapi juga hantu-hantu lain yang tampak mengerikan. Kadang-kadang, mereka melihat seorang perempuan dengan wajah yang hancur. Kadang-kadang pula ada anak kecil yang terus menangis di sudut ruangan. Pak Budi sendiri semakin hari semakin melemah. Tubuhnya semakin kurus, dan ia seringkali berteriak-teriak kesakitan tanpa sebab yang jelas. Dokter yang memeriksanya tidak bisa menemukan penyebab dari semua penyakit yang dialaminya. Mereka hanya memberikan obat-obatan penenang yang tampaknya tidak banyak membantu. Situasi ini membuatku merasa semakin tidak berdaya. Malam-malam berikutnya, suasana di sekitar rumah Pak Budi semakin mencekam. Aku sering melihat bayangan-bayangan aneh yang melintas di depan jendela rumahnya. Suara-suara misterius seperti tangisan dan tawa menyeramkan semakin sering terdengar. Aku juga mulai merasakan kehadiran yang tidak kasat mata di sekitarku. Seolah-olah ada sesuatu yang mengawasi setiap gerak-gerikku. Suatu malam, ketika aku sedang mencoba untuk tidur, aku mendengar suara langkah kaki di luar jendelaku. Jendela kamarku menghadap langsung ke rumah Pak Budi. Ketika aku membuka jendela, aku melihat sosok hitam besar itu lagi. Kali ini, ia lebih dekat dari sebelumnya. Aku bisa melihat dengan jelas taring-taringnya yang panjang dan matanya yang merah menyala. Aku segera menutup jendela dan menarik selimutku, berharap semua ini hanya mimpi buruk. Namun, semakin aku mencoba untuk melupakan, semakin banyak kejadian aneh yang terjadi. Suatu pagi, aku menemukan bekas cakaran di dinding luar rumahku. Cakaran itu terlihat sangat dalam dan besar, seolah-olah dibuat oleh makhluk dengan kekuatan luar biasa. Aku juga sering menemukan benda-benda di rumahku yang berpindah tempat tanpa alasan yang jelas. Kejadian-kejadian ini membuatku semakin yakin bahwa ada sesuatu yang jahat di sekitar kami. Aku kemudian mencoba mencari bantuan dari orang pintar yang dikenal bisa mengusir makhluk halus. Aku pergi ke seorang dukun yang tinggal di desa sebelah.
Ia mendengarkan ceritaku dengan seksama dan kemudian memberiku beberapa jimat dan mantra untuk melindungi rumahku. Dukun itu juga mengatakan bahwa Pak Budi memang diserang oleh santet yang sangat kuat. Ia menyarankan agar kami melakukan ritual pembersihan untuk mengusir roh-roh jahat itu. Ketika aku kembali ke rumah, aku segera memberitahu Pak Budi dan Bu Siti tentang saran dari dukun tersebut. Mereka setuju untuk mencoba melakukan ritual pembersihan itu. Malam itu, kami berkumpul di rumah Pak Budi. Dukun yang aku temui datang dan memulai ritual dengan membakar dupa dan membacakan mantra-mantra. Suasana di dalam rumah menjadi sangat tegang. Bau dupa yang menyengat memenuhi udara. Selama ritual berlangsung, aku merasakan ada energi yang sangat kuat di sekitar kami. Dukun itu kemudian meminta kami untuk tetap tenang dan fokus pada doa-doa yang ia bacakan. Tiba-tiba, kami mendengar suara jeritan yang sangat keras dari arah ruang tamu. Kami semua berlari ke sana dan melihat sosok hitam besar itu berdiri di tengah ruangan, mengeluarkan suara yang menyeramkan. Dukun itu segera mengarahkan jimat yang dibawanya ke arah sosok hitam itu. Makhluk itu mengeluarkan suara mengerikan dan kemudian menghilang begitu saja. Kami semua terdiam, mencoba memahami apa yang baru saja terjadi. Dukun itu berkata bahwa sosok hitam itu adalah salah satu makhluk jahat yang mengganggu Pak Budi. Ia mengatakan bahwa masih ada makhluk-makhluk lain yang perlu diusir. Malam itu, kami tidak bisa tidur dengan tenang. Aku dan beberapa tetangga lainnya bergantian berjaga di rumah Pak Budi. Kami semua merasa takut dan cemas. Namun, kami juga merasa ada harapan karena dukun itu berhasil mengusir satu makhluk jahat. Pagi harinya, kami melanjutkan ritual pembersihan di seluruh rumah. Dukun itu membakar dupa di setiap sudut rumah dan membaca mantra-mantra untuk mengusir semua roh jahat. Beberapa hari setelah ritual pembersihan, keadaan di rumah Pak Budi mulai membaik. Pak Budi terlihat sedikit lebih sehat, meskipun masih jauh dari pulih sepenuhnya. Kami semua merasa sedikit lega, tetapi tetap waspada. Namun, harapan kami tidak bertahan lama. Beberapa malam kemudian, kejadian aneh kembali terjadi. Kali ini, kami melihat sosok perempuan dengan wajah hancur muncul di dalam rumah Pak Budi. Sosok perempuan itu berdiri di sudut ruangan, memandang ke arah kami dengan tatapan kosong. Wajahnya hancur seperti terbakar, dan ia mengeluarkan suara rintihan yang sangat menyedihkan. Kami semua terpaku di tempat, tidak tahu harus berbuat apa. Bu Siti berteriak ketakutan, dan Pak Budi yang sudah lemah mencoba melindungi istrinya. Aku segera menghubungi dukun itu kembali, memintanya untuk datang secepatnya. Ketika dukun itu tiba, ia langsung memulai ritual pengusiran lagi. Kali ini, suasana lebih mencekam karena sosok perempuan itu terus muncul dan menghilang di berbagai sudut rumah. Dukun itu mengatakan bahwa sosok perempuan ini adalah arwah penasaran yang menjadi bagian dari santet yang dikirimkan kepada Pak Budi. Kami harus mengusirnya agar Pak Budi bisa sembuh sepenuhnya. Ritual pengusiran kali ini berlangsung lebih lama dan lebih sulit. Sosok perempuan itu tampaknya lebih kuat dan tidak mau pergi begitu saja. Dukun itu terus membaca mantra dan menggunakan jimat-jimatnya untuk mengusir arwah tersebut. Kami semua terus berdoa dan berharap agar semua ini segera berakhir. Akhirnya, setelah beberapa jam, sosok perempuan itu menghilang dengan suara jeritan yang mengerikan. Kami semua merasa sangat lelah, tetapi juga lega karena satu lagi makhluk jahat berhasil diusir. Namun, dukun itu mengingatkan kami bahwa mungkin masih ada makhluk lain yang belum terlihat. Kami harus tetap waspada dan menjaga rumah Pak Budi dengan baik. Pak Budi dan Bu Siti berterima kasih kepada dukun itu dan kepada semua tetangga yang telah membantu. Kami semua berharap bahwa ini adalah akhir dari segala teror yang mereka alami. Beberapa minggu berlalu dengan relatif tenang. Pak Budi mulai pulih sedikit demi sedikit, meskipun kesehatannya belum sepenuhnya kembali. Kami semua tetap berjaga-jaga dan menjaga rumah Pak Budi. Namun, aku tidak bisa menghilangkan perasaan cemas yang terus menghantui. Setiap malam, aku selalu merasa ada yang mengawasi dari balik kegelapan. Sosok hitam besar itu masih sering muncul di mimpiku, mengingatkanku akan bahaya yang belum sepenuhnya pergi.
Suatu malam, ketika aku sedang duduk di ruang tamu, aku mendengar suara langkah kaki dari arah pintu depan. Aku merasa jantungku berdebar kencang. Ketika aku membuka pintu, aku melihat sosok anak kecil dengan wajah pucat berdiri di sana. Anak itu menangis dan meminta tolong. Aku merasa sangat bingung dan takut. Aku mencoba bertanya siapa dia dan dari mana asalnya, tetapi anak itu hanya terus menangis tanpa menjawab. Aku kemudian mendengar suara dukun itu di kepalaku, mengingatkanku bahwa anak kecil itu mungkin adalah salah satu roh jahat yang dikirimkan oleh santet. Aku segera mengambil jimat yang diberikan oleh dukun dan membacakan mantra yang diajarkannya. Anak itu mengeluarkan suara jeritan yang sangat menyakitkan dan kemudian menghilang begitu saja. Aku merasa sangat lelah dan takut, tetapi juga lega karena berhasil mengusir roh jahat itu. Setelah kejadian itu, aku semakin yakin bahwa santet yang dikirimkan kepada Pak Budi sangat kuat dan berbahaya. Kami harus tetap waspada dan terus melindungi rumah Pak Budi dengan segala cara. Dukun itu juga mengatakan bahwa kami harus terus melakukan ritual pembersihan secara berkala untuk menjaga rumah tetap bersih dari roh-roh jahat. Aku merasa tanggung jawab ini sangat besar, tetapi aku juga tidak ingin melihat tetanggaku terus menderita. Akhirnya, setelah beberapa bulan berlalu, keadaan di rumah Pak Budi mulai benar-benar membaik. Pak Budi kembali sehat dan bisa menjalani kehidupannya seperti biasa. Kami semua merasa sangat bersyukur karena semua teror itu akhirnya berakhir. Namun, pengalaman ini meninggalkan bekas yang sangat mendalam dalam diriku. Aku tidak akan pernah melupakan malam-malam menyeramkan dan sosok-sosok jahat yang mengganggu tetanggaku. Cerita ini menjadi pengingat bahwa di balik kesuksesan, selalu ada risiko yang harus dihadapi.